Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasfadianti, saya dari kelas Manajemen G, Angkatan 2020, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis forecasting. Apa sih itu forecasting? Jadi, forecasting adalah analisis untuk memperkirakan apa yang benar-benar terjadi dalam periode tertentu, dalam hal ini di masa yang akan mendatang. Analisis forecasting ini adalah peramalan penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan mendatang. Penggunaan analisis forecasting ini menjadi sangat penting karena dengan penggunaan analisis ini kita bisa memberikan perkiraan, taksiran atau peramalan penjualan yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, dalam pengambilan keputusan, kita dapat memperkuat sebuah keputusan dengan melakukan forecasting atau peramalan jika keputusan tersebut dilakukan atau diputuskan. Dalam artian, jika kita ingin melihat sejauh mana keputusan yang diambil tersebut menjadi efektif dan efisien, dan jika diterapkan analisis forecasting ini, ataupun dampak dari keputusan tersebut. Kita juga dapat segera mengantisipasi jika suatu masalah atau sebab musabab yang akan terjadi di masa yang akan datang nantinya. Selanjutnya yaitu metode-metode dari forecasting. Nah, metode-metode ini terbagi atas 3. Yang pertama metode moving average, yang kedua metode analisis deret waktu regresi sederhana linear, dan yang terakhir ada metode analisis model Z-score-Altman. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya, bagaimana cara kita menghitung rata-rata penjualan selama 1 tahun. Bisa kita lihat sendiri pada tabel-tabel ini terdapat data-data penjualan selama 12 bulan atau 1 tahun. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metode moving average. Nah, dalam metode moving average ini kita dapat melihat kondisi penjualan rata-rata yang terjadi selama 1 tahun atau periode tertentu. Semisalnya 1 tahun, 1 semester, dan juga bahkan sampai beberapa tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata penjualan selama 12 bulan atau 1 tahun. Bisa kita lihat pada bulan Januari terdapat penjualan 90 per kilogram dan seterusnya. Itu semuanya ditambahkan. 90 ditambah 93 ditambah 88 ditambah 85 ditambah 86 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 68 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 98 dan ditambah 95. Nah, hasil dari penjualan per kilogram selama 12 bulan atau 1 tahun ini dibagi menjadi 12 bulan. Dan hasilnya itu dari penjumlahan terdapat 986. Nah, ini dibagi menjadi 12 bulan. Hasil yang kita dapat yaitu 82,166 sekian atau saya bulatkan menjadi 82,17. Jadi, nilai rata-rata penjualan buah rambutan ini pada tahun 2020 selama 1 tahun yaitu adalah 82,17 kilogram. Selanjutnya, berikut adalah gambar grafik dari rata-rata penjualan moving average. Bisa kita lihat sendiri di tampilan layar. Berada pada rata-rata 82,17. Adapun metode yang kedua yaitu metode analisis deret waktu regresi sederhana linear. Nah, pada metode ini biasanya dianggap sebagai model yang biasanya sering dipakai karena memiliki nilai yang fleksibel. Langsung saja kita melangkah ke contoh soalnya. Ini adalah tabel penjualan bubuk coklat PT Giral Deli. Nah, ini adalah penjualannya selama beberapa tahun. Bisa kita lihat sendiri selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selama 8 tahun dari 2011 sampai dengan 2017. Yang ditanyakan itu menghitung penjualan bubuk coklat untuk tahun 2018, 19, dan 2020 dan 2021 dengan menggunakan analisis dari waktu regresi sederhana. Dan juga kita disuruh menghitung koefisien penentu atau R2, R kuadrat.
Langsung saja, ini adalah tabel penjualannya. Di sini ada tabel X, terus tabel X pangkat 2, tabel Y, terus tabel Y pangkat 2, dan jumlahnya tabel X, Y. Dari tabel-tabel ini kita menghitung mulai dari tahun 2011 hingga 2017 dan menghasilkan 8.678. Kemudian tabel X menghasilkan 21, tabel X kuadrat menghasilkan 91, tabel Y kuadrat menghasilkan 11.525.670. Kemudian tabel XY ini menghasilkan 30.408. Kemudian perhitungan selanjutnya, di sini kita akan menjumlahkan hasil hasil yang tadi, tabel-tabel yang tadi tertera pada yang ada di sini di gambar yang saya tampilkan di layar. Kemudian kita akan menghitung X dan Y-nya dengan rumus sebagai berikut, yaitu sigma X dibagi dengan N. N itu jumlahnya. Jadi X tadi kan 21. Dengan jumlah periode tahun itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, yang tadi itu hanya 7 tahun, bukan 8 tahun, maaf. Jadi kita bagi dengan 7 tahun. Menghasilkan X sebanyak 3. Kemudian ada rumus Y, adalah sigma Y dibagi dengan N. Berarti 8.678 dibagi dengan 7. Menghasilkan 1.239. Selanjutnya kita menghitung B dengan rumus yang telah ditampilkan. Mungkin teman-teman bisa lihat perhitungannya yang ada di layar. B-nya itu menghasilkan 136,214. Selanjutnya 156,214 ya B-nya. Kemudian kita juga harus menghitung A-nya. A itu menghasilkan 770,358. Jadi itu hasil A-nya. Caranya itu gampang karena kita bisa lihat dari langsung rumusnya ini, yaitu Y dikurang dengan B, kemudian dikali dengan X. Nah, kemudian kita menghitung estimasi atau forecast penjualan untuk tahun 2018, 19, tahun 2020, dan 2021. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Ini adalah tabelnya, mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Ini juga ada cara perhitungannya. 2018 berarti 770 ditambah 770,385 tadi jumlah Y-nya ditambah dengan 156,214 yaitu tadi X-nya, B-nya tadi A-nya ditambah dengan B, kemudian dikali dengan X yaitu 7 dan seterusnya. Nah, mungkin contoh soal yang pada metode deret waktu regresi ini adalah langkah yang terakhir, yaitu kita dengan menghitung koefisien penentu atau R kuadrat dengan menggunakan rumus di bawah. R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma E kuadrat dibagi dengan sigma Y kuadrat. Nah, berikut adalah contoh cara-cara perhitungannya. Ini adalah rumusnya, yaitu dengan EX kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurang N dikali dengan X kuadrat dan seterusnya. Dan ini contoh perhitungannya. Jadi koefisien penentu atau R kuadrat ini adalah 96,567. Itu hasil akhirnya. Kemudian ada metode model C-score-Altman. Ini adalah rumus, bisa kalian lihat sendiri rumus dan keterangannya. Kemudian ini adalah
cara menyelesaikan soalnya. Jadi dari soal ini kita memperoleh hasil C-score-nya itu sebanyak 3,9.668. 3,9,668. Kemudian setelah metode-metode tentunya terdapat sumber-sumber data. Nah, sumber data ini terbagi atas dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari wawancara atau interview, diskusi dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data ini biasanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder ini kita peroleh dari laporan-laporan tertulis seperti laporan keuangan, laporan penjualan, dan juga sejenisnya apapun itu yang bersifat laporan yang dapat digunakan oleh pihak yang terkait. Nah, selanjutnya ada sumber data lainnya. Tak hanya itu, pasti ada sumber data lainnya. Yang pertama itu ada catatan internal. Nah, yang mencakup informasi biaya, laporan distributor, dan juga umpan balik pelanggan, serta umpan balik kegiatan pemasaran. Kemudian yang kedua itu ada sumber eksternalnya, yaitu data primer dengan melakukan survei pasar, penelitian dan eksperimen atau percobaan dalam tindakan pengamatan. Nah, setelah itu data sekunder yang mencakup asosiasi bisnis dan usaha, kepemerintahan, dan juga serta studi dan sensus. Nah, yang terakhir ini kita berbicara mengenai forecasting yang sangat berhubungan erat dengan keputusan. Dalam melakukan analisis forecasting, pada pengambilan keputusan ini kita perlu memperhatikan proses pengkajian aspek pasar tentunya. Dalam artian, kita perlu menilai situasi dengan memahami environment pasar, kita juga perlu mengidentifikasi kesempatan yang dapat kita ambil dan dapat kita manfaatkan. Selain itu, tentu hambatan juga perlu diperhatikan agar segera kita atasi. Nah, kemudian kita harus mengetahui mengenai program pengkajian pada saat melakukan lingkup usaha, bagaimana cara kita merencanakan pangsa pasar, serta apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi persaingan. Dan data dan informasi juga harus dikumpulkan sedetail mungkin. Dan yang terakhir, memikirkan metode analisis dan peramalan yang seperti sejelaskan tadi. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan proyeksi kecenderungannya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan karena saya juga seorang manusia yang tak luput dari sebuah kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.